Oh, hoak dari mana Pak Wakil? Suruh dia berjalan tuh. Buta kali mata dia tuh. Kalau bilang hoak-hoak, orang udah ngantri. Secara person itu mengarah ke saya selaku wakil bahwa saya ini buta matanya kali Pak Wakil tuh. Itu udah beredar viral di video di medsos dan ini orang bertanya-tanya. Ini sangat disayangkan kok seorang pemimpin yang notabene menjadi panutan selama ini, yang notabene ya kalau sering ngomel ya yes oke lah, karena butuh ngomel kan seperti itu dengan anak buahnya. Tapi kalau menyatakan buta matanya kali Wakil tak ini tidur ini kan persoalannya person. Secara normal adat kesopanan saya tidak beradab dan terkesan congkak dan sombong arogan. Dan ini perlu saya berharap kepada stakeholder yang ada di Kalimantan Barat ini untuk memberi masukan dan saran kepada beliau sehingga kita punya pemimpin yang tidak seperti itu. Kalau seorang pemimpin nomor 1 yang tertinggi di Kalimantan Barat ini seperti itu, ini saya khawatir kepala daerah 14 kabupaten kota nanti bisa ikut-ikutan tidak bermoral, tidak beretika dalam berstatement seperti itu. Dan bisa kurang ajar ke seorang gubernurnya karena diajari kurang ajar misalnya, tidak beretika. Nah, ini saya sangat menyayangkan secara masyarakat biasa dan selaku wakil wali kota juga sangat menyayangkan itu karena mengarah ke pribadi saya. Dan saya juga selama ini melaksanakan tugas tupoksi itu sesuai aturan yang mekanisme yang sudah diterapkan. Memang seorang gubernur itu perpanjangan tangan daripada pemerintah pusat, sifatnya koordinasi ke pemerintah daerah kabupaten kota. Kita otonom seperti itu. Nah, jadi kok pernyataan seperti itu harus diberi masukan. Kalau memang tidak mempan, ya karena dalam Islam itu untuk beramar ma'ruf nahi mungkar itu ada 3. Pertama, kalau melihat kemungkaran itu ya harus dengan tangan. Yang kedua, dengan tak mampu dengan tangan, dengan lisan. Tidak mampu dengan lisan, ya dengan doa. Nah, kita doakan kalau memang sudah disarankan, disampaikan seperti ini supaya berakhlakul karimah, menjadi suri tauladan contoh yang baik seorang pemimpin agar jadi panutan bagi yang dipimpinnya. Ya kita berdoa supaya pemimpin kita ini tidak arogan, tidak sombong, tidak congkak ke depannya. Karena semua kita akan malu kalau punya pemimpin sombong kan seperti itu. Nah, dalam sejarah juga pemimpin-pemimpin yang sombong ini akhirnya seperti apa kan seperti itu. Nah, inilah mungkin salah satu bukti juga pendapat dari pakar di Amerika itu bahwa berikanlah kekuasaan yang setinggi-tingginya terhadap seseorang itu maka akan muncullah tabiat aslinya. Nah, ini bisa mengarah ke ini juga. Nah, ini saya bukan mau konfrontasi dengan siapapun, cuman mengklarifikasi karena saya juga termasuk figur publik yang memang jadi sorotan, jadi penilaian juga dari masyarakat. Nah, jadi sekali lagi saya sangat berharap ya, janganlah seorang pemimpin berperilaku, berstatement, berkata-kata seperti itu. Kita harus menempatkan akhlakul karimah, sopan santun, etika, adat ketimuran agar jadi panutan yang baik ke depan bagi yang dipimpinnya, terutama para kepala daerah Kalimantan Barat agar tidak terpancing dengan emosi-emosi yang tidak mesti harus kita lontarkan lah. Emosi ya emosi boleh gitu. Cuman kalau emosi lalu karena semangat keserakahan misalnya, semangat keserakahan untuk menjadi dapat penilaian baik dari masyarakat lalu menuding dan menghujamkan perkataan yang sadis yang tidak beretika terhadap seseorang, ini kan sangat disayangkan karena hanya ingin mendapatkan penilaian baik. Kan penilaian baik itu tidak harus marah-marah, tegas itu tidak harus mencaci maki. Dan terus terang saya secara pribadi tidak tergoyah dengan persoalan cacian dan makian, karena bagi saya tidak akan terpengaruh dengan cacian dan makian, karena seseorang atau manusia itu kalau masih terpengaruh dengan cacian maupun makian masih amatiran itu. Cuman ini karena menyangkut pemimpin
ya saya secara pribadi sangat berharap dan berdoa ke depan, ayo kita supaya pembina kita ini dapat hidayah sehingga berperilaku dengan akhlakul yang berakhlakul karimah. Yang